Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasbiatul Husna. Kali ini kita akan membahas karakteristik Plasmodium sp. Yang pertama ada definisi. Plasmodium sp merupakan parasit di dalam darah yang dapat mengakibatkan penyakit malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Selanjutnya ada klasifikasi Plasmodium, yaitu ada filum, kelas, subkelas, ordo, subordo, famili, genus, dan spesies. Kalian bisa baca sendiri. Nah, di mana spesies pada Plasmodium itu ada Falciparum, Vivax, Malariae, Oval, dan Knowlesi. Falciparum, Vivax, Malariae, Oval ini dia penularannya melalui nyamuk, sedangkan Knowlesi ini dia melalui monyet dan babi. Selanjutnya ada ciri fisik. Yang pertama itu ada falciparum, sel darah merah parasitis tidak membesar yang mengandung tropozoid dewasa yang diasingkan pada pembuluh dalam. Nah, pada Vivax itu dia parasit lebih menyukai sel darah merah muda. Nah, parasit sel merah membesar, tropozoidnya berbentuk amoeboid. Selanjutnya ada Malariae, parasit lebih menyukai sel darah merah tua, parasit sel darah merah tidak membesar, tropozoidnya cenderung memiliki bentuk pita. Pada oval, parasit sel darah merah sedikit membesar dan memiliki bentuk oval dengan ujung merumbai. Pada Knowlesi, parasit sel darah merah tidak membesar, tropozoid pigmen menyebar di dalam sitoplasma seperti Malariae, bentuk pita dapat terlihat. Nah, dia itu berinvasi ganda dan berparasitamiae tinggi dapat dilihat seperti falciparum. Selanjutnya, siklus hidup Plasmodium. Nah, ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, kemudian sporozoidnya itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, sporozoidnya memasuki sistem peredaran darah menuju ke dalam hati, kemudian menginfeksi sel-sel hati. Nah, dalam hematosit atau sel hati, sporozoid mengalami multiplikasi aseksual. Setelah proses pematangan, merozoid akan meninggalkan sel skizon dan sel hati dan menyebar ke sel darah merah. Di dalam eritrosit, merozoid melakukan diferensiasi untuk membentuk tropozoid. Merozoid akan dilepas melalui pecahnya sel darah merah, kemudian menyebar lagi ke aliran darah. Beberapa merozoid yang menginfeksi sel darah merah kembali akan berdiferensiasi menjadi gametosit jantan dan gametosit betina. Gametosit jantan dan betina kemudian akan masuk ke dalam tubuh nyamuk lainnya. Nah, pada fase ini disebut dengan fase pembuahan gamet jantan dan betina. Kemudian gametosit jantan akan membuahi gametosit betina dan membentuk ookinet dan menghasilkan ribuan sporozoid kembali atau oosit. Nah, pada fase ini disebut dengan fase pembuahan dan pembentukan zigot, serta siklus reproduksi Plasmodium akan kembali terulang dari awal jika nyamuk Anopheles yang terinfeksi menggigit manusia lainnya. Selanjutnya ada tempat hidup Plasmodium. Sporozoid memasuki sistem peredaran darah, kemudian menuju dan hidup di dalam hati manusia. Sporozoid tersebut berkembang biak menjadi banyak, sehingga dapat menginfeksi sel hati manusia. Selanjutnya ada reproduksi. Reproduksi terjadi secara aseksual, berlangsung di dalam tubuh manusia secara skizogoni atau pembelahan diri dalam tubuh inang tetap, dan pada tubuh nyamuk Anopheles betina secara sporogoni.